Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sandy.net. Kali ini saya akan praktikkan bagaimana cara menginstalasi Laravel yang terbaru, yaitu Laravel 10. Praktek ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web lanjut dengan nama saya Muhammad Iksan Mandiri dengan NIM 211044170. Di sini sedikit memperkenalkan diri. Oke, dan lanjut. Nah, pengenalan Laravel. Sebelum lanjut, Laravel itu apa itu Laravel? Nah, untuk Laravel ini di sini Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang sumber terbuka atau open source dengan menggunakan konsep MFC atau biasa disingkat dengan model view controller, dan Laravel berada di bawah lisensi MIT dengan menggunakan GitHub sebagai tempat kode, dan di sini terdapat persyaratan untuk menginstal minimal dengan ini PHP 713 dan Composer. Dengan menggunakan Composer ini kita siapkan terlebih dahulu dengan aplikasi Git, bisa studio kode, ini digunakan untuk editor kode, dan ini some server untuk localhost. Dan di sini saya akan mengecek ini. Oke. Nah, di sini saya akan membuka. Nah, di sini terdapat sebuah ini. Nah, kita download terlebih dahulu. Nah, di sini tempat untuk mengunduh ini software Composer. Nah, di sini kita tinggal klik saja. Di sini otomatis nanti akan mengunduh. Nah, seperti ini. Berhubung saya sudah menginstalnya, jadi ini kita lanjut ke ini pengecekan Composer. Dan di sini saya akan mengecek Composer saya itu versinya berapa. Ini untuk mengecek versi saya, versi Composer. Nah, di sini versi saya masih menggunakan 2.8. Ini rilis pada tahun kemarin bulan 2. Nah, di sini saya akan lanjut ke presentasi. Dan masuk ke Git. Nah, di sini saya akan masuk ke Git. Nah, di Git ini, nah, kita harus untuk Git ini untuk terminalnya, terminal GitHub. Nah, di sini bisa langsung download di bagian sini, klik add download, atau yang ini nampak. Nah, langsung saja di sini. Ini nanti kita download. Nah, habis itu kita install dan next sampai finish. Nah, berhubung saya sudah menginstalnya, jadi seperti ini aplikasinya. Nah, seperti ini git bash. Seperti ini saya contohkan. Seperti ini git bash. Nah, seperti ini. Ini mode ini yang sudah terinstall. Bisa juga dicek di sini Composer. Oke.
itu kita masuk di sini. Ini tujuan ini untuk aplikasi buat editor. Nah, bagi yang belum memiliki aplikasi buat editor, di sini komplit banget. Ini bisa diklik download for Windows. Nah, seperti ini download. Nah, seperti ini akan muncul. Ini versi 64. Nah, ini sekitar 89 MB. Nah, berhubung saya sudah menginstalnya, nah seperti ini. Oke. Nah, kemudian lanjut ke selanjutnya, kita harus persiapkan terlebih dahulu SAM servernya. SAM server ini sebuah localhost dibangun untuk kita membuat sebuah web server. Nah, di sini saya menggunakan ini 8 versi 8 dan ini tinggal diklik saja dan nanti bakal seperti ini. Saya tekan dulu stepnya sebelum lanjut. Nah, seperti ini. Ini ke start. Oke, sudah ada misinya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi ini. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang Composer. Nah, Composer itu merupakan package manager untuk PHP yang sangat dibutuhkan sekali Composer saat development dengan Laravel. Nah, pertama buka ini tadi yang tadi download tadi, lalu habis itu diinstal menggunakan Windows Installer. Nah, setelah diinstal ini, nah kemudian langsung diklik ini. Oke. Setelah berhasil menginstal, ya kemudian cek cmd lalu ketik perintah Composer. Jika muncul double command yang tidak, maka instalasi sudah berhasil. Nah, seperti contoh yang ini tadi. Nah, ini berarti ini sudah berhasil ya. Terus itu kita lanjut ke penginstalan seperti ini. Nah, ini contoh. Oke, kita lanjut ke install Git. Nah, digunakan ini sebelum install ini harus perlu diketahui apa itu Git. Git ini digunakan Git bash supaya lebih mudah digunakan untuk control version, sekaligus lebih bagus daripada terminal Windows. Nah, seperti ini. Tampilannya kan lebih bagus ini. Nah, seperti ini. Bisa di custom juga sama. Oke. Itu lanjut ke ini, instalan Laravel. Nah, sebelum ini jadi kita buat directory atau sebuah folder terlebih dahulu untuk mendownload Laravel. Dan contoh di sini saya menggunakan Laravel project dengan menambahkan di folder extended dan seperti ini. Perintahnya Composer create project Laravel atau Laravel extended dan tunggu proses bangunnya sampai terdapat tulisan package manifest generate successful. Nah, jadi di sini pertama-tama saya akan membuat baru dulu. Sini saya akan membuat sebuah terminal. Oke. Saya menggunakan bawaan Visual Studio karena lebih mudah dan nyaman menurut saya. Nah, di sini di bash dan kita tunggu. Nah, setelah ini kita masukkan CD. Nah, di sini CD. Di sini kita harus memilih ini.
Sam bagian Sam masuk ke HTML docs. Oke, sudah MS. Nah, di sini terdapat beberapa contohnya. Banyak proyekan. Nah, saya ketikkan Abdir Iksan Dev sesuai yang saya tadi, dan kita enter. Nah, kemudian kita minta. Nah, di sini. Nah, folder yang saya buat ini tadi Iksan Dev. Nah, ini sudah ready. Habis itu kita panggil. Nah, ini oke. Kita panggil di sini. Nah, setelah ini kita create dulu. Nah, habis itu kita lihat, saya lihat dulu dokumentasinya Laravel ya. Laravel. Nah, seperti ini. Laravel. Nah, masuk ke bagian tab installation. Nah, di sini Laravel sudah versi baru, yaitu memakai 10. Nah, di sini saya mengikuti semua dokumentasi dari situs resminya laravel.com. Nah, di sini pertama saya akan membuat sebuah project dengan ini. Saya copy. Ini sampel app ini bisa diganti dengan nama Xmdev tadi. Nah, ini di copy dulu. Habis itu kita paste di sini. Nah, di sini dimasukkan ini Xmdev. Nah, seperti ini. Nah, terus habis itu kita enter. Pastikan koneksi internetnya lancar. Nah, itu kita tunggu sampai benar-benar selesai. Nah, sampai tunggu proses sampai selesai package ini. Nah, setelah ini kita setting. Ini kalau mau Laravel versi global ya. Nanti kita satu-satu. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar, pastikan koneksi internetnya lancar. Dan jangan lupa sambil menunggu bisa sambil bikin kopi boleh. Di sini loading ya, masih downloading. Tunggu sampai 100%. Kita harap sabar menunggunya. Semoga instalan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Nah, 96, 97, 98. Oke, 91, 98%. Oke, bentar lagi masih menunggu proses downloading. Nah, ini waktunya, ini proses penginstalannya, ini extracting archive. Nah, jadi yang di-download tadi diekstrak secara otomatis melalui ini Composer.
penginstalan telah berhasil. Nah, kemudian kita bikin ini dan ini. Nah, ini kalau versi global seperti ini. Mungkin saya dulu. Nah, ini kalau versi global. Nah, di sini saya akan menguji dan melihat versinya Laravel. Oke, artisan mintri. Cek berapa versi. Sini telah menggunakan versi PHP 10.4.0. Ini kemudian saya akan coba menjalankan servernya ini dengan mengetik PHP pesan kasih kita tunggu. Nah, maka akan seperti ini ya kalau misalnya seperti ini. Kemudian kita klik kontrol klik. Nah, otomatis dia akan meloncat ke browser. Nah, dia akan menampilkan sebuah halaman browser. Nah, seperti ini. Alhamdulillah, Laravel telah terinstall. Nah, dengan versi ini. Versi 10.4 dan PHP 8.2. Seperti ini. Kemudian itu, nah ini kan masih jalan. Kita berhenti dengan Ctrl C. Nah, seperti ini. Dan kita akan mencoba yang versi global. Nah, di sini masuk ke ini. Nah, kemudian masuk ke implementasi. Ini kita ketikkan yang ini dan kita clear dulu ini. Nah, sini ini masuk yang Laravel, tapi kita harus setting terlebih dahulu. Setting dulu. Setting dulu yang export. Export. Composer vendors, vendor
patch. Nah ini, nah itu seperti ini. Habis itu kita masukkan yang tadi, pemerintah yang ini. Nah seperti ini, dan setelah itu kita enter. Kita tunggu, lakukan perubahan. Nah ini, update conversion-nya. Nah seperti ini, masih di download. Ini untuk versi yang global. Global ini bisa offline nih. Nah seperti ini, proses winner selesai. Kemudian, nah di sini kita masukkan, nah, di sini sampel app ini bebas, ini dinamakan sampel app atau apa. Dan di sini saya akan menambahkan sebuah new Xan security gitu ya. Nah, oke. Sek ini ya. Oke, di situ kita enter membuat directory baru. Nah seperti ini proses pembuatan project Laravel dengan nama Xan C6. Ini masih loading. Nah, harap ditunggu dengan sabar. Nah seperti ini. Oke, masuk. Oke, ini masih pembukaan seperti yang tadi. Masih memproses datanya cukup banyak. Alhamdulillah 100%. Nah, data 62 px sudah berhasil. Nah ini sekarang tinggal mengenerate estimasi upload file. Ini sedikit membutuhkan waktu karena ini proses melakukan pemanggilan. Misalkan sudah selesai, ini masih penting. Alhamdulillah. Setelah ini kita langsung jalankan. Maaf, sebenarnya saya belum masuk di. Nah, setelah ini baru, nah ini ada bisa saya jadi buka ini untuk melihat website. Nah seperti ini tampilannya. Sudah berhasil install Laravel versi 10. Lanjut ke ini. Setelah ini masuk ke ini. Nah hasilnya seperti tadi, seperti ini. Terus kemudian masuk ke ini. Cek. Nah di sini terdapat sebuah kode. Nah mari kita buka kodenya di sini. Folder. Masuk ke Windows, Sam, Desktop.
Laravel yang sudah berhasil tadi install seperti ini. Dan di sini terdapat sebuah app, dan dimana app ini berfungsi untuk tutup file atau tempat menyimpan kode aplikasi antara controller, pouch, middleware. Nah, di sini middleware. Nah, di sini ada konsol, ada objection, HTTPS, HTTP. Nah, di sini HTTPS terdapat controller. Nah, dimana fungsinya ini untuk mengontrol. Di sini terdapat middleware berapa. Nah, di sini ada model, user. Oke. Setelah itu masuk ke Bootstrap. Nah, dimana Bootstrap folder ini tujuannya ini framework, ini gabungan dari CSS, ini library termasuk library CSS. Dan ada lagi yang bernama directory config. Ini berisi file-file untuk konfigurasi sistem core Laravel. Nah, di sini ini fungsinya untuk mengkonfigurasi program Laravel. Nah, versi core-nya, sistem core. Dan di sini terdapat database, dan di sini untuk keperluan database migrasi dan set. Nah, jadi kita tidak perlu membuat database secara manual, dan di sini hanya bisa memanfaatkan dengan ini perintah migrate dan setter. Nah, di sini ada lagi nomor 5, ini public, dan berisi file-file yang bisa diakses di web. Nah, di sini ada file yang namanya public, di sini bisa diakses web. Dan ada lagi yang namanya resources, berisi view asset. Nah, di sini ada resource yang berisi view. Nah, terus kemudian routes, konfigurasi file routing. Nah, di sini berapa ya, ini buat konfigurasi routing. Terus vendor, file composer package yang digunakan. Nah, seperti ini akan pakai vendor. Situ kita lanjut ke bagian routing. Nah, routing ini yaitu setiap request akan diarahkan ke router web.php. Nah, seperti ini. Terus ini web.php dan menggunakan metode get, kemudian didirect ke view. Nah, ini metode get, kemudian didirect di view. Return ke view. Return itu untuk pelari, untuk menjalankan view. Nah, di sini dengan nama welcome PHP. Nah, di sini tulis welcome yang nantinya akan ini. Nah, di sini ini akan menampilkan yang tadi. Nah, seperti ini. Di situ, nah di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai protokol HTTP dan metode HTTP di Laravel. Nah, di sini protokol HTTP tidak memiliki hubungan langsung dengan metode HTTP yang digunakan dalam Laravel atau bahasa pemrograman apapun. Protokol HTTP adalah protokol komunikasi yang digunakan di web untuk mengirim permintaan, request, dan menerima respons antara klien, biasanya browser, dan server. Metode ini di sisi lain adalah bagian dari permintaan HTTP yang mengindikasikan tindakan yang ingin dilakukan pada sumber yang diminta. Metode ini umum digunakan termasuk get, post, put, delete, dan lainnya. Dan di Laravel bisa menggunakan berbagai metode HTTP menggunakan aplikasi web seperti get, post, put, dan delete. Anda tidak hanya terbatas pada metode get, dapat mendefinisikan sebagai root dalam file web atau api.php dan menentukan metode HTTP sesuai dengan masing-masing root. Nah, di sini tuliskan tadi nama view welcome blade. Nah, di sini tadi kenapa ini namanya kok welcome blade? Nah, ada blade-nya. Nah, di sini dijelaskan blade ini merupakan konvensi yang digunakan oleh Laravel yang struktur konvensional Laravel untuk memudahkan pengembangan web. Dalam Laravel ini nama file view digunakan oleh
default untuk halaman selamat datang welcome pack adalah welcome blade PHP. Dan mengapa nama file itu tidak hanya welcome PHP? Ini karena Laravel menggunakan template engine bernama Blade. Blade memungkinkan menggunakan sintaks yang lebih ekspresif dan kuat dan dalam tampilan. Dengan Blade ini, kita bisa menggunakan variabel, struktur kendali, dan fitur lainnya dengan lebih fleksibel dalam tampilan Anda. Dan nama file welcome blade.php sendiri ini adalah konvensi yang dapat diubah jika Anda menamainya sesuai dengan preferensi Anda. Namun jika Anda mengikuti konvensi Laravel, Anda memiliki manfaat dari alur kerja dan berdasarkan pengembangan yang lain lebih lancar. Karena banyak fitur Laravel yang sudah terkonfigurasi untuk mengenali welcome.blade.php sebagai halaman selamat datang. Nah, di sini kita bahas terkait dengan REST, Representational State Transfer. Nah, di sini cara untuk merancang dan mengimplementasikan API dalam atau Application Programming Interface yang berdasarkan prinsip-prinsip RESTful. Laravel ini merupakan framework yang kuat, PHP yang kuat menggunakan pengembangan aplikasi web dan API termasuk API REST. Dan ini terdapat beberapa protokol HTTP, yaitu dengan root get digunakan untuk request ke server untuk memintaan ke server, dan request post ini digunakan untuk mengirim form ke server. Kemudian put ini atau disebut dengan root fetch digunakan untuk mengupdate data ke server. Kemudian root delete ini digunakan untuk menghapus data ke server. Lanjut ke bagian MFG atau Model View Controller. MFG ini adalah sebuah metode yang digunakan dalam pengembangan suatu komunikasi yang memisahkan data, model dari tampilan atau front view, dan logik dari aplikasi itu sendiri controller. Dan di sini ada tiga model ini digunakan untuk proses query atau manipulasi data atau dari database. View erat kaitannya dengan tampilan muka atau front end tampilan seperti HTML, CSS, dan JavaScript dari bersifat klien. Dan controller adalah logika dari sebuah menjembatani atau komunikasi antara model dan view. Nah, di sini template engine Blade bisa dimanfaatkan untuk menghindari penulisan kode HTML berulang kali untuk tampilannya sama dengan layout dan komponen serta mengontrol tampilan dimunculkan atau disembunyikan, dan juga melakukan looping dalam tampilan. Nah, seperti ini contoh Blade. Masuk header, nah terus header blade-nya, terus kemudian konten, isi kontennya di sini, terus footer, sini blade, terus blade diproses jadi seperti ini, digabung jadi template seperti ini. Nah, dan lanjut ke sini blade. Nah, contoh menggunakan template engine pada view Laravel ditandai dengan ini. Contoh ini if. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada add-nya ya. Itu template engine itu. Nah, untuk menjalankan Laravel menggunakan perintah berikut. Nah, seperti ini tadi. Ini untuk proses menjalankannya. Kalau untuk stop bisa kita ketik ini, tekan Ctrl+C. Nah, seperti ini, atau bisa memindahkan folder Laravel ke hard yang ada di SAM. Nah, ini walaupun kita offline kan ini masih bisa jalan. Dan offline dia masih jalan ya. Nah, ini masih jalan walaupun offline karena ini tadi bersifat global. Nah,
lanjut ke bagian sini. Ini kualitas kesabaran adalah kunci kesuksesan.